Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Stiono dari SMP Negeri 46 Oku. Melalui video ini, saya ingin membagikan praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK. Semoga praktik baik ini dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Ki Hajar Dewantara mencetuskan konsep merdeka belajar yang menekankan pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan yang memerdekakan akan memberikan kebebasan bagi murid untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Asesmen pembelajaran berperan penting dalam mendukung konsep merdeka belajar. Asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perkembangan murid dan membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan adaptif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menjawab keberagaman kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, memungkinkan setiap murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan mereka secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran menjadi semakin penting dalam era digital seperti saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas, saya melakukan inovasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK. SMP Negeri 46 Oku terletak di ujung Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat sekitar berasal dari suku Ogan, Sunda, dan Jawa dengan mayoritas bekerja di perkebunan karet. Sekolah berupaya menerapkan budaya positif untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka setiap awal tahun pembelajaran dilakukan asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan perangkat Chromebook yang merupakan bantuan dari pemerintah. Dari hasil asesmen tersebut diperoleh data bahwa dari 32 siswa kelas 7 terdapat 37% dengan gaya belajar auditori, 40% visual, dan 19% kinestetik. Agar kegiatan pembelajaran menjadi bermakna dan mencapai tujuan pembelajaran, maka guru harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oleh sebab itu, guru perlu melakukan peningkatan kompetensi. Pemerintah menyediakan platform Merdeka Mengajar untuk guru guna mendukung inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan yang relevan dan terkini. Komunitas belajar di sekolah juga berperan penting dalam peningkatan kompetensi guru dengan berbagi pengetahuan dan praktik baik secara rutin. Komunitas ini juga membantu menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong pengembangan profesi berkelanjutan. Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari ide inovasi pembelajaran dengan membuka platform Merdeka Mengajar. Dengan platform Merdeka Mengajar, kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, dan mengembangkan diri serta berkarya dengan lebih baik lagi. Untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru, saya juga mengikuti pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Topik pelatihan mandiri yang telah saya pelajari antara lain kurikulum merdeka, merdeka belajar, perencanaan pembelajaran SMP, asesmen SMP, profil pelajar Pancasila, dan perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Rapot pendidikan sekolah juga saya analisis sebagai bagian dari perencanaan berbasis data. Rapot pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat menjadikan rapot pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Dari data rapat pendidikan tersebut, diperoleh rekomendasi tindak lanjut yang paling prioritas adalah peningkatan kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran. Setelah mendapatkan ide mengenai pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK dari platform Merdeka Mengajar, serta disesuaikan dengan rekomendasi tindak lanjut rapat pendidikan, maka saya mendiskusikan rancangan pembelajaran dengan rekan sejawat. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dengan sintaks, stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberikan asesmen awal kognitif menggunakan aplikasi Quizzes. Murid terlihat sangat antusias dan bersemangat mengerjakan asesmen awal tersebut. Data hasil asesmen tersebut digunakan untuk merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu menyesuaikan cara bagaimana murid bisa mengakses konten pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Saya memberikan contoh kontekstual mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari, serta menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk buku teks, PowerPoint, serta video pembelajaran. Diferensiasi proses memungkinkan murid untuk memaknai dengan berbagai moda, tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Dalam hal ini, saya memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda-beda berdasarkan data hasil asesmen awal. Murid juga diberikan kesempatan untuk bekerja secara berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik menggunakan perangkat Chromebook. Diferensiasi produk yaitu membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, serta pengembangan apa yang telah dipelajari. Saya memberikan penilaian kepada murid melalui tes secara tertulis menggunakan aplikasi Google Form yang diakses melalui smartphone masing-masing, serta penilaian terhadap unjuk kerja dan presentasi. Dari hasil asesmen pembelajaran menunjukkan banyaknya murid yang mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kategori mahir mencapai 26 orang murid atau 81,25% dari 32 orang murid. Murid juga terlihat lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mengerjakan kuis dan quizzes sangat seru dan menantang. Nama saya Richard SPD. Setelah saya menyaksikan praktik baik yang disajikan oleh Pak Dustiono, saya menjadi termotivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di kelas saya. Setelah pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK diterapkan, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki karakteristik bakat dan minat yang berbeda, sehingga guru harus mampu mengakomodasi kebutuhan individu mereka agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan menyenangkan bagi setiap murid, serta memastikan semua anak dapat berkembang secara optimal. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua murid. Terima kasih sudah menyaksikan praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.